Ci, sebelum menambahkan, ini Jay sudah raise hand, tapi ada satu pertanyaan juga nih dari Adrian. Nanti Mas Jay naik setelah ini. Penasaran kenapa ya di dalam sehari menghilang gitu? Apakah karena merasa kurang berdampak atau perseverance-nya kurang atau memang kurang sopan santun? Karena mereka tidak merasa nyaman. Kenyamanan itu penting sekali buat Gen Z. Jadi kalau datang nggak jelas nih, maksudnya ini day one saya apa ya? Ada nih kalau di dunia F&B ya seringkali kayak masalahnya adalah langsung dicemplungin, langsung suruh kerja gitu kan. Langsung ini apaan nih gitu ya. Kok saya langsung disuruh-suruh, langsung wah kayaknya hektik banget. Bahkan saya belum dapat penjelasan apa-apa, saya belum di training dan lain-lain. Kalaupun saya training kok. Nah, tapi berarti ada ketidaknyamanan, dia nggak nyaman nih dengan kayaknya nggak enak ya suasana kerjanya. Ya, jadi memang mereka in negative and positive way, the Gen Z are egocentris. Ya, mereka akan selalu untuk kembali ke dirinya. Kalau gue nggak nyaman, lebih baik tidak akan punya struggle untuk ayo dong coba ya, kita coba lagi. Nah, untuk ini makanya di company saya bilang you have to fast forward your onboarding. Dan yang di awal, makanya yang paling penting adalah perkenalkan ownernya, perkenalkan, dan bukan cuman di slideshow gitu ya, HR-nya yang ngomong, bikin video, tunjukkan bahwa kita ini keren gitu ya, karena Gen Z kan it's all about being keren gitu ya. Gue di perusahaan keren nih, gue ketemu orang-orang keren, wow, foundernya orang yang hebat dan lain-lain. Karena Gen Z ini tidak loyal dengan company ya. Gen Z ini loyal dengan orangnya. Dia mengidolakan. Dia bisa ngikut tuh. Idolanya kemana sampai satu titik idolanya mengecewakan. Gen Z sangat mudah untuk mengidolakan seseorang, tapi akan sangat mudah untuk kecewa dengan orang tersebut. Oke, Ci. Nih, Mas Adrian, semoga terjawab nih. Atau Mas Adrian mau lanjut? Cuman malah sekarang saya jadi ragu. Saya ini termasuknya milenial atau Gen Z ya? Iya. Betul kok kayak saya gitu. Ya. Loh, kok kayak gayanya kayak saya. Makanya kalau saya ngomong, saya tuh biasanya nggak mau bilang bawa-bawa Gen Z. Saya selalu bilang angkatan kerja sekarang. Karena gaya kerja atau cara berpikir Gen Z ini sudah mempengaruhi bahkan yang boomer sekarang mikirnya kayak Gen Z. Di situ menunjukkan bahwa Gen Z has the power of influence. Kalau Gen X ya, saya mewakili generasi saya walaupun setengah kaki saya di millennials gitu ya. Kita kan filmnya jagoan datang belakangan. Ya, dari dulu ya. Iya. Ya, ini sebutin aja deh, ketahuan banget umurnya Voltus, Google 5 gitu ya. Itu kan jagoannya kalah di awal kalah dulu, terus menangnya belakangan gitu ya, datang belakangan. Oke. Nah, sekarang Gen Z generasi Marvel. Oke. Dari awal aja udah bakbuk, dari awal aja tuh udah keren gitu ya. Tampilannya nggak culun dulu, nggak cupu dulu. Ya. Nah, itu kan mereka dibesarkan dengan mindset yang seperti itu. Dan ya udah, ini membawa angkatan kerja. Makanya saya suka bilangnya sama klien-klien ya, kita jangan don't just judge the Gen Z, tapi angkatan kerjanya, karena ngikut yang lain. Bukan cuman yang anak mudanya doang nih yang baperan. Iya, yang bapak-bapak juga baperan gitu ya. Buat ini, jadi keikut aja. Setiap generasi pasti punya the strength and weakness-nya. Ya, Jay, silakan Jay. Oke, tadi aku sebenarnya mau nanya dan sekarang aku jadi mempertanyakan diri sendiri juga nih. Jadi tadi ada satu insight ya yang menurutku bagus banget, bahwa ternyata loyalty dari setiap generasi aja tuh beda. Ya kan, ada yang merasa loyal itu kalau saya all out nih, I put all effort for this company, wah pokoknya hajar lah semuanya. Namun ternyata ada yang ini
apa sih goal-nya, apa purpose-nya, atau bahkan who is the founder, apakah bisa diidolakan. Nah itu sebenarnya akhirnya saya jadi mempertanyakan apakah saya cukup jadi dijadikan idola bagi tim saya gitu ya. Jadi itu nanti PR saya untuk kelas sesi ini ya. Kalau tadi aku mau nanya sih, let's say ya sekarang dengan segala kemudahan teknologi itu kan sebenarnya mereka ini jadi lebih mudah untuk mensimplify sesuatu. Nah tinggal kita ngelihatnya bagaimana, pengawasannya gimana nih, apakah jadi oversimplifying things, jadinya ngeremehin, menggampangkan, atau sebenarnya mereka bisa menemukan sesuatu dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, itu kan sisi positif. Nah, saya juga sering diskusi sama kadang teman-teman gitu ya, dan tadi juga waktu voting kan ada tuh, jadinya gampang nyerah. Jadinya ini kan, nah sedangkan sisi positifnya adalah mereka memang karena sudah sangat terfasilitasi dengan segala teknologi, ya mereka bisa mengeksploit hal itu, exploit ya istilahnya ya. Nah, namun sisi negatifnya adalah jadi ya itu tadi. Nah, memang ini nggak ada benar salah ya, tapi kalau dari perspektifnya Cipegi dan mungkin Mas Among, kemudahan teknologi ini membawa dampak, yes, jadi mudah nyerah juga, namun sisi positifnya adalah simplicity tadi. Nah, what do you think about that? Karena gimana pun juga bagi generasi-generasi yang sebelumnya, mindset jangan gampang nyerah, ayo dong masa kayak gini aja, cemen nih, masih ayo dong, kan ada mindset kayak gitu kan. Ya. What do you think about that? Kalau aku bilang, mereka tuh bukan gampang nyerah, mindset mereka cut loss. Nah, kalau yang trading nih paham nih ya. Mereka kayak ribet udah gitu, cut loss aja. Kalau ditanya, lu give up nih? Enggak, I don't give up. Gue cuma ribet gitu aja, gue nggak mau ribet orangnya. Sekarang kan kita tinggal kembali, yang waras ngalah tadi saya bilang ya. Terus juga di dalam perusahaan, kita tuh tidak bisa memaksakan sebuah culture. Betul ya? Oke. Nah, di sini seru nih. Ada Mariko-san dari Jepang, ada Clay dari US, ya. Masuk ke culture Indonesia. Ya, Mariko udah berapa lama di Indonesia? Mariko? Saya udah lama ya, cuman backport aja kan. Saya terus bolak-balik ya. Jadi lama tinggal benar-benar terus ada di Jakarta di saat during Corona aja ya. Tapi sebelumnya saya terus backport aja jadinya. Tapi ya semua sama ya. Mau di negara manapun juga ada tren-tren generasinya memang berbeda. So then the point sih, I think rather than we are blaming dia punya weakness gitu. Kalau saya sih lebih lihatnya adalah dari segi positifnya, what we can collaborate ya. Yes. I think everyone has their own ada positifnya. Jadi kalau memang you punya bisnis itu lebih baik adalah menggunakan generasi boomers saja gitu. Jadi I think ada beberapa sih. Kalau saya mau jujur gitu ya. Kan saya juga ada JEC Recruitment, right? Ada JEC Recruitment. Dan kita headquarternya kan di Jepang. You know kan Jepang kan kerjanya sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam gitu ya. Itu yang kerja di Indonesia yang jadi headnya pasti generasi tua jadinya. Karena mereka tidak merasa masalah. Bagi mereka itu adalah kerja sampai jam 10 malam, sampai 11 malam itu adalah kebanggaan bagi mereka. Gitu. Tapi kalau memang kita ada Gen Z-nya yang dia mau pingin jam 5, jam 6 cepat pulang gitu ya, just go ahead aja. Tapi asal kita jangan overpay. Jadi the point-nya adalah how much you have to know how to actually to see what is the man hour of each of them, right? Gitu kan. Pokoknya asal kita nggak overpay aja. Selama kita nggak overpay nggak apa-apa gitu. Tapi di my team yang jadi headnya itu adalah orang-orang yang dengan happily working until 11 p.m. 12 a.m. in the night gitu. Dan itu bagi mereka
super awesome untuk mereka. Kalau kita minta anak muda mungkin kita dipukulin ya, gitu. Tapi ya, tapi ada aja kok bagiannya masing-masing that you can blend jadinya. Sure. Jadi mungkin you really need to actually to know you punya daripada kita menghakimi mereka, you take aja gitu. What is the best thing for you, for the company gitu. Itu aja sih. Kalau saya juga banyak freelancers yang kerja di Anggo Venture, semuanya anak muda dan mereka sangat happy karena tidak perlu harus ke kantor. Dan saya pun sangat bahagia karena tidak perlu bayar uang ruangan. Ya, kalau yang besar nggak perlu. Betul, ruangan besar gitu kan nggak perlu ya gitu. Mereka senang sekali kalau dapat uang Starbucks. Ya, dikasih aja satu hari 100.000 untuk Starbucks, they're so happy, they become so productive in many ways gitu ya. Sebenarnya itu jauh lebih murah kalau kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya karena nggak begitu banyak facility yang you should bond dulu kan in the beginning kan ya gitu kan ya. Jadi it's really depend on how that you can utilize and maximize it sih. Itu menurut saya itu begitu ya. Ya. Jadi ini ya Mariko ya, menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan karakter atau kelebihan dari Gen Z terhadap bisnis kita ya. Nah, dalam posisi kita punya tim yang Gen Z tersebut, sebenarnya gimana sih kalau ngelit supaya kita juga bisa mengikuti mereka, tetapi tujuan dari kita punya tim itu juga bisa tercapai. Cipegi atau mungkin si Mariko bisa nambahin. Oke. Nah, yang paling penting sebenarnya sih mau generasi apapun ya. Kalau kita bicara kalau kita yang mau mengendalikan berarti kita leader ya. Kita paham dulu deh tujuannya kita apa. Bukan kita mau nyampe target apa nih, tapi kita paham tujuan kita apa. Terus orang-orang yang kita pimpin ini apakah setujuan kita? Atau orang-orang ini bakal numpang sampai mana gitu ya. Kita seperjalanan nggak sih? Ya seperjalanan belum tentu kita mau sampai di tujuan yang sama ya. Tapi seperjalanan mereka bisa numpangnya tuh sampai mana. Dan pada saat mereka ada bersama-sama dengan kita, ya kita mesti kasih tahu cara main kita. Kita nggak bisa untuk, ya kamu mestinya mengerti dong. Nggak bisa. Ya, Gen Z itu semua mesti dikasih tahu. Ya untuk ini cara mainnya seperti ini ya. Jadi dari awal jangan kita kalau nggak ditanya nggak usah kasih tahu gitu, nggak bisa. Ya, lebih baik kita kasih tahu fair play dari awal gitu ya. Untuk apa yang akan dia dapat, apa yang harus dilakukan di dalam kontrak kerja, jangan ada jebakan-jebakan Batman. Ya. Dan benefit di luar dari gaji itu matter buat mereka. Ya, untuk apalagi dapat kesempatan untuk belajar, Gen Z happy tuh. Terus apalagi entertain and networking ya, kerja banyak orang yang salah mengerti dengan remote working and flexible hour. Nih ya, dianggapnya flexible hour, gue boleh suka-suka kerjanya jam berapa aja gitu ya, di mana aja. Datangnya ngatur sendiri, betul ngatur sendiri, tapi kan tetap ada aturan mainnya. If you come jam 10 ya, you will work longer, maksudnya later gitu ya, daripada orang yang datang jam 8, jam 9 atau memulai pekerjaannya. Ini sebenarnya kan hanya tinggal kejelasan dari sebuah perusahaan. Kalau kitanya jelas, mereka pasti akan bisa ngikutin dengan jelas. Tapi kalau kitanya aja nggak jelas ya culture-nya kita seperti apa, nah ini yang akan jadi kesulitan. Ini sekarang di tangan millennials. Ya, untuk yang bisa mimpin.